Hai, adik-adik kelas 5. Siapkah kalian membuka jurus rahasia untuk menyelesaikan masalah apapun? Wow, jurus apa itu Kak Azka? Apakah ini seperti jurus 1000 bayangan Naruto? Ampur, ini adalah jurus berpikir, namanya berpikir komputasional. Sangat penting bagi kita semua. Berpikir komputasional? Kedengarannya seperti pelajaran yang berhubungan dengan komputer ya Kak Azka? Betul, tapi ini lebih dari itu. Ini adalah 4 prinsip hebat untuk menyelesaikan masalah yang rumit di kehidupan nyata. Prinsip pertama adalah dekomposisi. Artinya, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Memecah masalah? Seperti memecah tumpukan piring kotor setelah Idul Fitri menjadi beberapa bagian kecil? Itu contoh yang bagus. Sekarang, mari kita pecahkan masalah besar. Mengadakan pesta ulang tahun sempurna. Pesta ulang tahun sempurna? Itu kelihatannya rumit. Banyak sekali yang harus dikerjakan. Tentu saja. Tapi dengan dekomposisi, kita pecah menjadi 4 langkah mudah agar jadi tidak menakutkan. Pertama, kita harus memilih tempat pesta. Apakah di rumah, di taman, atau di restoran favorit kita. Langkah kedua, kita harus mengundang teman-teman. Jangan sampai ada teman akrab yang terlupa, Kak Azka. Langkah ketiga Fatimah, kita perlu menyiapkan makanan lezat seperti nasi kuning dan kue kesukaanmu. Dan terakhir, tentukan permainan yang seru. Permainan yang membuat semua teman tertawa dan bahagia. Lihat Fatimah, masalah besar sudah terpecah menjadi 4 tugas kecil. Itulah kekuatan dekomposisi. Lalu, apa prinsip hebat yang kedua, Kak Azka? Saya penasaran, apakah ini tentang teka-teki ya? Prinsip kedua adalah pengenalan pola. Kita mencari kesamaan atau pola yang berulang di masalah yang berbeda. Pola. Maksudnya seperti melihat awan dan menemukan bentuk yang sama berulang kali di langit? Contoh mudahnya, mari kita lihat deretan angka ini. 2, 4, 6, 8, zero. Pola apa yang Fatimah temukan? Saya lihat polanya. Setiap angka selalu ditambah 2. Itu pola yang berulang, Kak. Fantastis. Karena kamu sudah menemukan polanya, angka selanjutnya pasti bisa kamu tebak dengan mudah. Nah, angka setelah 8 adalah 10. Karena 8 ditambah 2 adalah 10. Itu benar. Pola ini, yaitu menambah 2, bisa kamu gunakan lagi pada deret angka lain yang serupa. Hebat. Pola membuat masalah yang rumit menjadi lebih cepat terpecahkan, karena kita sudah punya rumusnya. Benar sekali Fatimah. Pengenalan pola adalah langkah vital untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Sekarang prinsip ketiga, abstraksi. Ini kemampuan menyaring informasi, hanya fokus pada yang paling penting. Membuang detail yang tidak penting. Seperti saat ibu menyuruh saya membersihkan kamar, saya hanya fokus pada mainan. Itu benar. Mari kita terapkan dengan teka-teki tempat ini. Aku tempat orang membeli makanan. Tempat orang membeli makanan? Itu bisa jadi banyak tempat ya, seperti pasar atau warung, Kak. Petunjuk berikutnya. Aku punya meja dan kursi yang banyak. Ini menyempitkan pilihan kita. Berarti bukan pasar, tapi masih bisa kantor atau sekolah yang juga punya banyak meja dan kursi. Aku juga menyediakan minuman manis. Petunjuk pamungkas. Tapi aku bukan rumah. Ini penting sekali, Kak Azka, bukan di rumah. Informasi kuncinya adalah tempat membeli makanan. Ada meja, kursi, dan bukan rumah. Itu yang penting. Aku tahu jawabannya. Dengan menyaring semua detail, tempat itu pasti adalah restoran. Prinsip terakhir, berpikir algoritmik. Ini seperti membuat resep, menyusun langkah-langkah yang sistematis dan berurutan. Urutan langkah-langkah yang tidak boleh terbalik, seperti saat kami belajar sholat, urutannya harus benar. Tepat sekali. Mari kita buat algoritma untuk membuat roti lapis keju yang sempurna. Ada 4 langkah utama. Langkah 1, ambil 2 lembar roti gandum. Harus dihitung agar tidak kelebihan atau kekurangan. Langkah 2, oleskan mentega dengan rata pada satu sisi roti. Ini penting agar rasanya enak. Langkah 3, letakkan keju di atas roti yang sudah diberi mentega. Pastikan tepat di tengah ya.
Langkah 4, tumpuk dengan roti yang lain di atas keju. Dan sandwichmu pun jadi sempurna. Bagaimana kalau urutannya terbalik? Misalnya menumpuk roti sebelum mengoles mentega. Apakah itu masalah? Benar sekali. Jika urutannya salah, hasilnya tidak akan sesuai. Algoritma harus diikuti dengan teliti dan sistematis. Saya mengerti. Jadi, algoritma adalah kunci untuk memastikan tugas selesai dengan baik. Tidak boleh ada langkah yang terlewat. Hebat! Kita sudah belajar 4 jurus berpikir komputasional. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi, kita bisa menggunakan cara berpikir ini untuk PR matematika, merencanakan liburan, atau bahkan memasak ya. Tentu saja. Berpikir komputasional adalah alat super yang membantu kita menghadapi semua masalah di dunia ini. Terima kasih Kak Aska. Sekarang saya merasa seperti ninja pemecah masalah yang siap untuk bertarung. Ayo adik-adik, mulai terapkan 4 jurus berpikir ini dalam kegiatan sehari-hari kalian. Sampai jumpa lagi.